tahun 2020 ini mungkin bukan tahun yang bagus untuk pasar modal. Soalnya dari awal Januari sampai Juni IHSG udah turun cukup dalam, dan bahkan di bulan Maret atau April itu penurunannya sangat dalam. Nah, tapi di sini ada peluang, seperti kata Warren Buffett. Be fearful when others are greedy, and greedy only when others are fearful. Artinya, di balik penurunan market ini, sebenarnya ada peluang-peluang yang bisa kita manfaatkan untuk meraih keuntungan di pasar modal. Dan di video kali ini saya akan bahas 5 saham bagus yang bisa Anda beli dan membuat Anda auto cuan atau auto untung. Tapi tentu disclaimer on, jadi pastikan Anda selalu riset sebelum membeli ataupun menjual sebuah saham. Dan video ini sifatnya adalah memberi ide atau inspirasi bagi Anda yang mau berinvestasi saham dan ingin beli saham-saham yang bagus. Kenapa? Karena di video kali ini saya cuma bahas saham dengan fundamental yang bagus dan saham yang cocok untuk investasi jangka panjang, paling tidak di atas 2 tahun. Dan perlu diingat bahwa tentunya analisis di video ini bukanlah prediksi yang 100% akurat, jadi bisa terjadi ataupun bisa juga meleset. Namun, perusahaan-perusahaan bagus yang saya bahas di video kali ini punya valuasi yang cukup menarik dan bisa jadi pilihan investasi Anda. Oke, langsung aja kita bahas. 3 saham pertama yang akan saya bahas adalah saham Bank BUMN kategori buku 4. Siapa lagi kalau bukan Bank BRI, Bank BNI, dan pastinya Anda tahu semua Bank Mandiri. Ketiga perusahaan ini adalah perusahaan bagus dengan kinerja yang bagus. Kita lihat ini data keuangan Bank BRI. Kalau kita lihat dari 2010 sampai 2019, dalam range 10 tahun terakhir, mereka bisa meningkatkan revenue dari yang tadinya hanya ya mungkin sekitar 40-an triliun ya kalau kita lihat di 2010, dekat-dekat itu. Di 2019 mereka punya revenue udah hampir 150 triliun. Dan ini dibarengi dengan peningkatan net profit yang juga bagus sekali. Terakhir di 2019 itu net profit udah di atas 30 triliun. Jadi luar biasa sekali sebenarnya BRI ini. Dan kita lihat kalau data earning per share 2010 sampai 2019 Anda bisa lihat peningkatan earning per share atau laba bersih per lembar sahamnya itu begitu luar biasa, dan tentunya diikuti dengan rasio pembagian dividen yang juga naik dan nominal dividen yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Singkatnya, Bank BRI ini punya track record dan kinerja yang bagus. Mereka ini bisa dibilang sebagai mesin pencetak uang, punya kinerja yang gemilang dan hasilnya pasti bagus untuk jangka panjang. Jadi BRI ini sangat menarik karena mereka punya kinerja yang bagus, kemudian net profitnya tinggi, dan kalau kita lihat dari ROE, mereka selalu konsisten di atas 15%. Namun Anda ingat, modal intinya Bank BRI itu 170 triliun, bahkan dengan modal di atas 100 triliun pun mereka tetap bisa konsisten dalam hal return on equity. Nah, yang kedua, Bank BNI. Walaupun jujur menurut saya kinerjanya tidak sebagus Bank BRI, tapi tetap dari 2010 sampai 2019 mereka bisa meningkatkan revenue dalam persentase yang cukup baik. Kemudian kalau kita lihat di sini yang biru net profitnya itu juga bagus rasio net profitnya. Jadi secara kinerja BNI ini terus tumbuh dan juga tetap bagus. Nah, ini kita lihat rasio return on equity di Bank BNI ini, mereka juga bisa konsisten menghasilkan ROE di angka belasan persen. Dan ya ini cukup bagus lah kalau kita lihat, karena Bank BUMN ini juga punya kinerja yang bagus. Jadi BNI pun bisa dibilang punya kinerja yang juga bagus gitu. Jadi dua-duanya yang sudah kita bahas ini adalah perusahaan yang bagus dengan net profit yang juga baik tadi. Nah, yang ketiga, Bank Mandiri. Mungkin Anda salah satu nasabahnya. Nah, kalau kita lihat dari Bank Mandiri, sama mereka juga bisa meningkatkan revenue dan net profitnya dari 2010 konsisten sampai 2019 ini. Terus bertumbuh net profit dan juga revenue-nya kalau Anda lihat di sini. Dan rasio-rasio lain seperti juga return on asset dan return on equity juga berada dalam angka yang cukup baik gitu. Kalau kita lihat bisa di atas 11%. Ya walaupun secara ROE tadi tidak sebagus BRI, tapi Mandiri ini punya kinerja yang masih bisa dibilang cukup bagus. Dia sahamnya termasuk blue chip dan selalu bagi dividen. Jadi 3 bank BUMN ini selalu membagikan dividen dan tentunya itu sangat menarik. Nah, yang bikin saya sangat suka dengan 3 bank ini adalah dari valuasi. Kita lihat dari valuasi Bank BRI, dari dividen yield-nya aja, kalau pakai harga saat saya membuat video ini, 5,29%. Cukup tinggi, mungkin lebih tinggi dari bunga deposito. Dan secara price-earning ratio cuma 12 kali. Dan secara book value ratio cuma 2,2 kali. Patokan saya adalah PE ratio-nya di 12, bahkan sempat lebih kecil ketika harganya sempat turun banyak.
Dan kalau Mandiri kita lihat dividen yieldnya dengan harga saat video ini dibuat itu 7,65%, lebih tinggi dari bunga deposito. Lalu kita lihat price earning ratio-nya di bawah 8. Jadi valuasinya cukup menarik dan bisa dibilang cukup murah untuk Bank Mandiri ini. Kita lihat book value ratio-nya juga 1,05. Apalagi ketika saham Bank Mandiri ini terjun lebih dalam, tentu valuasinya jadi lebih murah. Nah, BNI ini yang valuasinya menurut saya sangat menarik karena murah. Anda perhatikan dividen yield-nya juga sekitar 5%, dan kemudian PE ratio di bawah 5, dan price book value ratio-nya hanya 0,69 saat video ini dibuat. Bahkan sebelumnya sempat di kisaran 0,50. Jadi singkatnya BNI ini dihargai dengan valuasi setengah dari nilai buku mereka ketika harganya terjun cukup dalam. Dan mungkin Anda perlu lihat ketika Bank BCA mengakuisisi Bank Royal di tahun 2019, itu BCA membayar dengan 3 kali nilai buku atau PBV 3 kali untuk beli Bank Royal. Dan Anda bayangkan Anda bisa beli saham BNI dengan valuasi cuman setengah dari nilai bukunya. Tentu Bank Royal dibandingkan Bank BNI jelas berbeda, dan Bank BNI, bank besar, bisa kita beli dengan valuasi yang sangat murah. Jadi tentunya ini sangat menarik. Singkatnya ini adalah saham bagus, rajin bagi dividen, dan yang bikin menarik adalah valuasinya yang murah gitu. Tapi perlu diingat juga ada risiko di tahun 2020 ini, kemungkinan risiko kredit macet akan meningkat dan penurunan kinerja bisa saja terjadi pada bank-bank ini karena kondisi ekonomi yang bisa dibilang cukup sulit. Jadi ekspektasi kita juga harus disesuaikan. Nah, tapi itu menarik tadi. Yang keempat ada saham Adira Finance, kodenya ADMF. Jadi ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang multi finance pembiayaan, dan ini adalah salah satu saham favorit dari Kanala ID. Kita langsung aja cek income statement mereka. Sama dari 2010 sampai 2019 mereka juga bisa mencatatkan pertumbuhan revenue yang sangat bagus dan net profitnya juga tinggi sekali. Kalau kita lihat di 2019 net profitnya itu mungkin ada sekitar 20%. Jadi angka keuntungannya yang sangat bagus dari saham Adira Finance ini. Secara kinerja mereka bagus, kemudian kalau kita lihat dari return on equity juga luar biasa di atas 20%. Jadi mereka sangat profitable perusahaan ini, dan kemudian mereka juga punya kinerja yang bagus juga. Walaupun di tahun-tahun tertentu ada penurunan dari kinerja mereka, tapi menurut saya sampai saat ini Adira Finance cukup menarik. Dan kalau kita bicara valuasi, Anda lihat dividen yield-nya itu 15,62%. Jauh sekali di atas bunga deposito dengan valuasi saham yang PE ratio hanya 3 kali di sini. Kalau kita lihat ya. Kemudian book value ratio-nya 0,90. Tentunya dengan dividen yield yang sangat tinggi tadi, kemudian PE ratio-nya sangat kecil di bawah 5, saham ini jadi sangat menarik. Dia punya kinerja fundamental yang bagus dan valuasi yang murah. Nah, itu untuk Adira Finance yang bergerak di bidang pembiayaan. Namun, tentu kita harus cek juga fakta-fakta lainnya. Nah, ini yang bikin saya tertarik. EPS-nya itu konsisten bertumbuh dari 2015 sampai 2019. Meskipun ada juga risiko ya pembiayaan mungkin akan yang macet meningkat di tahun ini, risiko likuiditas juga untuk perusahaan ini, dan bisa jadi akan terjadi penurunan kinerja ataupun profit dari perusahaan. Tapi buat saya Adira Finance punya track record yang bagus, punya kinerja fundamental yang oke, dan juga tetap menarik untuk jangka panjang kalau menurut saya. Jadi saya pun memasukkan Adira Finance di dalam portofolio saya, dan saya juga tertarik membahasnya di video kali ini. Itu Adira Finance. Dan yang terakhir ada saham di bidang consumer yang menurut saya sangat bagus, namanya Sido Muncul. Anda pasti kenal produknya seperti Kuku Bima, kemudian juga Tolak Angin. Ini adalah produk-produk unggulan dari Sido Muncul. Dan kalau kita lihat dari data kinerja Sido Muncul, kita lihat di sini revenue-nya dari 2013 sampai 2019 itu peningkatannya juga luar biasa. Terakhir mereka revenue-nya udah sekitaran 3 triliun, dan kalau kita lihat ekuitasnya dari Sido Muncul ini juga terus bertumbuh dari tahun ke tahun dengan tingkat utang yang sangat kecil dan sangat aman. Jadi mereka punya kinerja keuangan yang bagus sekali gitu. Dan rasio net profitnya pun terus bertumbuh dari tahun ke tahun. Dan kalau kita lihat return on equity, mereka terus meningkat dari tahun ke tahun. Perusahaan ini makin efisien, makin profitable, dan kinerja keuangannya makin bagus. Jadi bisa dibilang kinerjanya bagus banget gitu. Bahkan di tahun 2020 ini. Jadi cuman memang
untuk Sido Muncul ini sahamnya nggak murah karena PE ratio-nya itu sekitar 22, ya di atas 20-an lah ya, seperti consumer lainnya. Dan harganya juga cukup stabil sih dari Januari sampai Juni 2020 ini. Tidak terlalu terjadi penurunan yang sangat parah, kecuali di bulan April, dan itu justru jadi peluang untuk koleksi saham Sido Muncul ini. Dan di kuartal 1 2020, mereka bisa mencatatkan pertumbuhan laba 10,85% di saat pandemi COVID-19 terjadi, ekonomi sulit, mereka tetap bisa ningkatin profitnya. Jadi kinerja yang sangat bagus ini menjadikan saham Sido Muncul layak untuk koleksi jangka panjang, apalagi kalau harga dan valuasinya nanti ada kesempatan menjadi murah. Nah, yang perlu diingat selain pilihan-pilihan saham tadi, ada juga di sektor lain seperti tambang dan properti yang penurunannya juga cukup banyak, dan saya yakin banyak perusahaan-perusahaan bagus di kedua sektor tadi. Tapi fokusnya adalah belilah perusahaan-perusahaan yang kinerjanya bagus dan punya prospek cerah. Itu syarat mutlak. Jadi kalau Anda ingin mengikuti kata Warren Buffett, justru saat market koreksi ini adalah peluang yang sangat bagus, asalkan Anda bisa membeli perusahaan-perusahaan bagus dengan valuasi yang murah. Semakin murah harga sahamnya, semakin kecil risiko dari saham tersebut, asalkan perusahaannya bagus dan punya prospek cerah. Jadi ketika harga saham itu turun, justru risikonya makin kecil. Nah, semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe dan tonton video-video lainnya ya.